Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, karena kita diberikan karunia oleh Allah berupa kesehatan dan juga kesempatan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa SMP kelas 9, bab yang ketiga tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subpokok bahasan kita kali ini adalah bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Bersama saya Ahmad Rifai. Marilah kita simak bersama pembahasan bahan ajar kali ini hingga selesai. 1. Bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab bentuk dan kedaulatan terdiri atas satu pasal, yaitu pasal 1 dengan 2 ayat, yaitu ayat 1 dan ayat 2. Setelah amandemen atau perubahan tentang bentuk dan kedaulatan tetap memiliki satu pasal, tetapi dengan 3 ayat, yaitu ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 ayat 3 berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat 2 yang mengatur tentang kedaulatan rakyat mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Dalam rumusan naskah asli, pasal 1 ayat 2 berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan rumusan amandemen atau perubahan ketiga, pasal 1 ayat 2 berubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan ketentuan pasal 1 ayat 2 tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia. Pengoptimalan dan pengukuhan tersebut dapat terjadi karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun amandemen atau perubahan tersebut menunjukkan perubahan gagasan yang mendasar
mengenai kedaulatan rakyat, yaitu mengenai pihak yang sebenarnya bertindak sebagai pemegang supremasi atau kekuasaan tertinggi. Amandemen pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Praktik tersebut justru dikhawatirkan mengaburkan paham kedaulatan rakyat dan berubah menjadi paham kedaulatan negara. Atas dasar pemikiran tersebut, pelaksanaan kedaulatan rakyat kemudian diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta bagian mana dari kedaulatan yang langsung dilaksanakan oleh rakyat. Dengan kata lain, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak diserahkan kepada lembaga manapun, tetapi langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri. Perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Misalnya, Presiden sebagai penyelenggara salah satu cabang kekuasaan negara yang pada awalnya dipilih oleh MPR, kini dipilih langsung oleh rakyat, tidak lagi oleh MPR. Begitu pula, mandat yang diberikan rakyat kepada penyelenggara kekuasaan negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Semua anggota DPR dan DPD juga dipilih melalui pemilihan umum. Berbagai perubahan cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggaraan negara tersebut mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu dari supremasi MPR menjadi sistem kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar menjadi dasar dan rujukan utama untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itulah yang mengatur dan membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat itu sendiri atau kepada berbagai lembaga negara. Sejatinya, perubahan tersebut menetapkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan tersebut menurut wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Dampak lain dari perubahan tersebut adalah tidak dikenalnya lagi istilah lembaga tertinggi negara ataupun lembaga tinggi negara. Kedudukan setiap lembaga negara bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Hukum dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sejatinya, di dalam konsep demokrasi terdapat berbagai prinsip kedaulatan rakyat. Adapun dalam konsep negara hukum, terdapat beberapa prinsip negara hukum. Keduanya berjalan secara beriringan. Menurut J.B.J. M. Tenberger, adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis atau demokratische Rechtsstaat. Berikut prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip negara hukum adalah sebagai berikut. A. Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang tidak benar juga berdasarkan pada undang-undang. B. Perlindungan hak asasi manusia atau HAM. C. Keterikatan pemerintah pada hukum. D. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. E. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan. 2. Prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut. A. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan yang diisi melalui pemilihan umum. B. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga perwakilan. C. Pembagian kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda. D. Penyelenggaraan pemerintahan harus dapat diawasi. E. Kejujuran dan terbuka untuk umum. F. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. B. Prinsip pokok demokrasi yang berdasarkan hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan konstitusional. Adapun menurut Cimli Asidiki, gagasan demokrasi yang berdasarkan hukum
atau konstitusional demokrasi mengandung 4 prinsip pokok sebagai berikut. 1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. 2. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. 3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Dan yang keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Hal tersebut terkait dengan dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antara institusi negara dan warga negara. Keempat prinsip-prinsip pokok dari demokrasi tersebut, menurut Zimli, dapat dikembangkan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum sebagai berikut. 1. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. 2. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal. 3. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran. 4. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan warga negara yang dirugikan karena putusan atau kebijakan pemerintahan atau pejabat administrasi negara. 5. Adanya mekanisme hak uji materi atau judicial review oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. 6. Dibuatnya konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Dan yang ketujuh, pengakuan terhadap asas legalitas atau due process of law dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Dengan demikian, negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat hubungan yang jelas antara negara hukum yang berpijak pada konstitusi dan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Inti dari sistem demokrasi adalah partisipasi rakyat. Namun, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. C. Prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, prinsip-prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini tercantum pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Presiden tidak dapat membekukan dan garis miring atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini tercantum pada Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hal ini tercantum pada Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan garis miring atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini tercantum pada Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian anak-anak, pembahasan kita mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Republik Indonesia yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan kita semua. Kita akan bertemu kembali pada sub pokok bahasan selanjutnya tentang dinamika perwujudan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Pergi ke pasar beli buah naga manis rasanya. Walau bagaimanapun keadaannya, persatuan bangsa tetap yang utama. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.